Halo teman-teman, saat ini kita kembali lagi ke channel Timson Simamora. Akan kembali membahas alasan PHK yang selanjutnya. Ini adalah part 6 dari 24 part. Maka kali ini kita akan membahas alasan PHK itu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 di pasal 44 itu ayat 1 dan ayat 2-nya. Jadi teman-teman kemarin kita sudah membahas kalau perusahaan karena perusahaan merugi, perusahaan diambil alih, terus perusahaan itu melakukan efisiensi karena terjadi kerugian dan perusahaan diambil alih tetapi buruh tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja karena persyaratan kerja berubah. Nah, kali ini adalah akan kita bahas masalah perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, mohon bantuannya tetap untuk setia dalam mendukung channel Timson Simamora, di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komen di kolom komentar di bawah video ini untuk tetap bisa kita silaturahmi dan bisa saling memberi ilmu dan membagi ilmu satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut teman-teman. Alasan PHK yang selanjutnya adalah alasan PHK yang ke-6 dan ke-7 langsung kita rapel karena memang kebetulan satu pasal dan di dalam pasal 44 ini ada 2 ayat kebetulan kurang lebih mengenai perusahaan yang tutup karena alasan mengalami kerugian. Hanya perhitungan pesangonnya sangat berbeda ya. Yang pertama adalah perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus-menerus selama 2 tahun. Nah, ini teman-teman harus ada audit publik, tetap harus ada audit publik yang dipercaya dan nanti akan dipublis hasilnya. Nah, pada pasal 44 ayat 1 ini PP 35 tahun 2001, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pesangon adalah 0,5 kali ketentuan. Jadi 0,5 setengah kali ketentuan dari pesangon yang tertulis pada pasal 40 PP 35 tahun 2001. Nah, terus itu uang penghargaan masa kerja tetap yang memenuhi persyaratan tetap diberikan uang penghargaan masa kerja, terus uang penggantian hak cuti tahunan bila belum hangus dan bila masih ada yang sisa. Terus yang selanjutnya adalah masih ada lagi dalam ayat 2 itu perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Jadi bukan karena rugi, tetapi memang karena tutup. Mungkin habis project atau habis kontrak, close project. Nah, maka pesangon yang diberikan adalah satu kali ketentuan. Satu kali ketentuan, kalau saya menyebutkan satu kali ketentuan itu maksudnya di situ adalah satu kali perhitungan yang sudah saya bahas di part 1 dan part 2, yaitu adalah besaran uang pesangon atau besaran hak akibat PHK, yaitu uang penghargaan masa kerja, terus pesangonnya berapa dan masa kerjanya, terus uang penghargaan masa kerjanya berapa, dan seterusnya. Itu ada di part 1 dan part 2. Nanti teman-teman kalau mau refresh lagi bisa dilihat di channel part 1 part 2-nya. Nah, yaitu terus saya lanjutkan tadi pesangonnya adalah satu kali ketentuan ya. Terus uang penghargaan masa kerja adalah satu kali ketentuan juga. Uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan. Contohnya kalau 3 tahun lebih tapi di bawah 6 tahun berarti menerima 2 bulan upah. Nah, itu ketentuan pada pasal 40 PP 35 tahun 2001. Terus selanjutnya tetap masih mendapat uang penghargaan, uang penggantian hak yang masih sisa seperti cuti tahunan yang seharusnya diberikan 12 hari dalam 1 tahun. Jika itu belum hangus atau belum diambil pada saat cuti
maka karyawan yang bersangkutan tetap menerima uang penggantian hak dari cutinya itu. Begitu teman-teman, bahasan kita kali ini di video yang part 6 ini. Mohon teman-teman jika ada pertanyaan silahkan memberikan komentar di kolom video di bawah video ini, dan juga mohon didukung, jangan lupa subscribe dan komen di bawah video ini. Begitu teman-teman, terima kasih atas dukungannya, dan selamat untuk teman-teman yang sudah memahami, dan yang belum memahami mari kita belajar bersama tentang undang-undang ini. Salam.